Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang fungsi guru menurut Al-Quran dan Hadis. Guru adalah seseorang yang berwenang dan bertanggung jawab, serta memiliki amanat yang penting dalam membimbing dan membina anak didik, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah, baik secara individu maupun kelas. Guru menurut Al-Quran yaitu guru atau pendidik yang memiliki peran penting dalam memberikan dan membimbing anak didik baik dalam hal kebaikan maupun kebenaran. Seperti dalam Quran surah Al-Mujadilah yang berarti, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu dikatakan berilah tempat di majelis atau pengajian, karena itu Allah akan memberikan kamu tempat atau kedudukan dengan pengampunan. Dan apabila dikatakan berdirilah, maka berdirilah kamu, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dalam hadis, guru atau pendidik memiliki peran yang sangat penting dalam membimbing umat untuk memperoleh kebenaran dan kebaikan. Hadis seringkali menekankan nilai penting ilmu pengetahuan dan menempatkan guru sebagai sumber ilmu pengetahuan dan teladan yang harus dihormati, ditaati, dan dipatuhi nasihatnya untuk agama dan kehidupan sehari-hari. Demi Allah, sesungguhnya Allah tidak akan merenggut ilmu pengetahuan dan mencabutnya dari orang-orang. Akan tetapi Allah akan merenggut ilmu pengetahuan dengan wafatnya para ulama. Ketika sudah tidak tersisa orang yang berilmu, manusia mengangkat pemimpin yang bodoh, lalu dimintai fatwa olehnya. Mereka memberikan fatwa tanpa ilmu pengetahuan, sehingga mereka sesat dan menyesatkan. Hadis riwayat Bukhari. Sekian presentasi dari saya, maka akan dilanjutkan oleh Irmayati Khairiyah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang peran guru. Yang pertama, peran guru menurut hadis yang telah diriwayatkan oleh Bukhari, yang artinya setiap kamu adalah penjaga atau pemimpin dan setiap kamu ditanya berkaitan dengan tanggung jawabnya. Dimana maksudnya itu bahwa kita jadi seorang guru, perannya itu nantinya saat kita mengajar akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Kemudian menurut Al-Quran yang telah dijelaskan pada surah Al-Baqarah ayat 31 yang artinya, dan dia mengajarkan kepada anak-anak Adam benda-benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar. Nah, di mana di sini dimaksudkan bahwa kata alama yang terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 31 itu yang artinya itu mengajar. Asal katanya itu yaitu alama yu'alimu. Dari situlah artinya alama itu kan mengajar. Artinya yang kita ajarkan itu yaitu ilmu pengetahuan. Sedangkan kita sebagai guru yang mengajarkan ilmu pengetahuan itu, dia itu disebut dengan mu'alim. Nah, jadi arti mengajar itu diambil dari ayat yang terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 31. Dijelaskan bahwa kita sebagai guru dalam mengajar itu disebut dengan mu'alim. Nah, adapun peran kita tidak hanya mengajar, tetapi kita itu mengajar juga sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan sunnah-sunnahnya. Kemudian kita tidak hanya mengajarkan tentang ilmu pengetahuan, kita juga mengajar dalam macam-macam keterampilan, yaitu dalam bentuk soft skill. Kemudian yang terakhir itu kita yaitu yang paling penting adalah mentransfer ilmu yang kita dapatkan. Kita tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan yang kita dapatkan saja. Peran guru itu juga dalam mengajar itu sangatlah banyak. Yang harus mengajarnya itu yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis yang sudah dijelaskan sebelumnya pada surah Al-Baqarah ayat 30. Yang keempat yaitu proses pengajaran yang dilakukan sesuai dengan ayat Al-Quran yang dilakukan Allah SWT kepada Nabi Adam, yaitu proses pengajaran yang dilakukan dimulai dengan mengenalkan nama-nama benda, kemudian fungsi dan karakteristik itu kepada bundanya. Setelah pengajaran tersebut dapat ditangkap oleh Nabi Adam, kemudian diungkapkan kembali yang telah diajarkan Allah. Di ayat yang Al-Baqarah ini dijelaskan bahwa manusia itu dianugerahi Allah dengan potensi untuk mengetahui nama,
fungsi dan karakteristik suatu benda atau pelajaran-pelajaran lainnya. Dan juga manusia juga dianugerahi potensi untuk berbahasa. Sistem pengajaran bahasa kepada manusia bukan dimulai dengan mengajarkan kata-kata kerja. Kita tidak langsung mengajarkan kepada anak-anak didik kita itu langsung kata yang tinggi, tetapi kita itu mengajarkan dulu kata-kata yang rendah yang mudah diingatkan kepada anak-anak kita. Sekian presentasi saya yang berjudul tentang peran guru. Thank you.